Pertanyaan ini memang sangat menarik ya, karena memang, seolah menjadi menu wajib yang seringkali ditanyakan setiap Lalu Ramadan. bagaimana Jadi dengan dahak? Apakah dahak ini dihukumi seperti halnya air liur? Nah, ini yang paling sering bikin orang ragu dan sering ditanyakan, padahal sebenarnya aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah dan pemirsa dimanapun berada, pada sore hari ini senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program FIFA Fikih Fatayat yang dipersembahkan oleh Bidang Pendidikan dan Dakwah Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bojonegoro. Semoga dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh semangat dalam beribadah, serta terus berusaha meningkatkan kualitas diri di bulan yang mulia ini. Saya Zumratul Fauziah yang akan membersamai sahabat sekalian pada episode 4 kali ini. Sahabat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan seringkali menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, serta apa saja yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Dan telah hadir di studio sahabat kita yang luar biasa, beliau adalah sahabat Imaratul Khoiroh MPDI. Beliau merupakan Wakil Ketua Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Bojonegoro. Assalamualaikum sahabat. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Pemateri kita hari ini merupakan salah satu perempuan hebatnya Bojonegoro. Pengalaman beliau sangat banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan semuanya. Di antaranya beliau pernah menjabat sebagai Ketua FKKS, Ketua PHBI, DPD, Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI, Kadin dan juga tenaga ahli Bupati Bojonegoro. Namun saat ini beliau kembali fokus di dunia pendidikan, menjabat sebagai Ketua Yayasan Rodotul Muhsinin, dan beliau telah mendirikan beberapa lembaga pendidikan seperti TPQ, Madrasah Diniyah, dan juga Majelis Taklim. Luar biasa sekali. Baik, sahabat dan juga pemirsa sekalian, kita tahu bahwa puasa tidak hanya soal menahan lapar dan dahaga, bukan? Dan lebih dari itu butuh pemahaman dan kehati-hatian agar dalam menjaga kualitas ibadah puasa kita mengurangi hal-hal yang mungkin dapat mengurangi pahala atau bahkan membatalkan keabsahannya. Untuk itu, agar pembahasan kita lebih mendalam dan komprehensif, mari kita simak penjelasan dari sahabat Imaratul Khoiroh MPDI. Monggo sahabat. Terima kasih Mbak Zia, sahabat Zumratul Fauziah. Beliau ini adalah anggota Bidang Pendidikan dan Dakwah PC Fatayat NU Bojonegoro yang sekaligus dosen di Universitas Sunan Giri Bojonegoro. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk pada pembahasan fikih puasa, terlebih dahulu marilah kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban. Dan setiap kewajiban pasti memiliki aturan. Oleh karenanya memahami dan juga mempelajari fikih puasa itu bukan hanya merupakan tambahan ilmu, tetapi juga merupakan bagian dari menjaga sah dan sempurnanya ibadah kita. Di bulan suci Ramadan kita tidak hanya menahan lapar dan juga haus, tetapi penting bagi kita untuk mempelajari dan juga memahami hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa dan perkara apa saja yang dapat mengurangi dan menghanguskan pahalanya puasa. Agar ibadah yang kita laksanakan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan faslun yabtulu shaum biriddatin. Yabtulu batal apa as-shaumu poso biriddatin kelawan sebab murtad. Wa haidin lan haid, wa nifasin lan nifas. Wa wiladatin lan melahirkan, wa jununin lan gila, walau lahdotan meskipun hanya sesaat. Wa igma'in lan pingsan, wa sukrin lan mabuk ta'adian yang dengan disengaja, imadan in amma jami'an nahar, meskipun apabila itu terjadi di sepanjang siang hari. Di pasal ini diterangkan bahwasanya puasa menjadi batal karena beberapa hal berikut. Yang pertama adalah riddah yang biasa kita sebut dengan murtad, keluar dari agama Islam, kemudian haid, nifas, wiladah, gila meskipun hanya sesaat, kemudian pingsan atau mabuk karena kesengajaan apabila itu terjadi di sepanjang hari. Kemudian dalam kitab Takriratus Sadidah, di sini dijelaskan lebih terperinci lagi. Mubtilatus shaum, beberapa perkara yang membatalkan puasa, hiya qismani, itu ada dua bagian. Qismun, satu bagian yang pertama yaitu yubtalu sawabas shaum, yaitu batalnya pahalanya puasa, la shauma nafsahu, tetapi tidak membatalkan puasa. Fala yajibu alaihil qada, maka tidak diwajibkan untuk mengqada, wa tusamma, dan ini dipunwastani kalian muhbitot, yaitu muhbitot. Kemudian yang kedua, qismun yubtalus shaum wa kadzalika sawab, yaitu puasanya menjadi batal, begitu juga dengan pahalanya. Pahalanya menjadi hangus. Ingkana bi ghairi udhrin, jika ini dilakukan tanpa halangan, fayajibu alaihil qada, maka ini diwajibkan untuk mengqada, wa tusamma, dan ini dipun arani, dipun wastani, dinamakan mufattirat, yaitu muftirat. Kemudian sahabat-sahabat, al-qismul awal yang disebut dengan muhbitot itu tadi, wahya utawi muhbitot, ma yubtalu thawabas shaum, yaitu perkara yang membatalkan atau menghanguskan pahalanya puasa. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa haus dan lapar. Yang disebut dengan muhbitot ada beberapa di sini. Yang pertama yaitu al-ghibah. Wahya utal ghibah, yang disebut dengan ghibah yaitu zikruka akhokal muslim bima yakrohu, yaitu menyebutkan tentang saudaramu muslim yang kiranya ketika orangnya yang mendengar itu tidak suka, walaupun tasodikon, senajan niku suatu kebenaran, walaupun yang disebutkan itu adalah suatu kebenaran. Kemudian yang kedua, an-namimatu, wahya utawi an-namimah, naklul kalam biqosti iqa'il fitnah, yaitu menyampaikan suatu omongan yang tujuannya adalah untuk menimbulkan fitnah atau menyebabkan permusuhan. Al-kadhibu, wahwa al-kadhib, yang disebut dengan kadhib adalah al-ikhbaru bi ghairil waqi, yaitu menyampaikan berita yang itu tidak sesuai dengan kenyataan.
Kemudian yang keempat, an-nazaru lima yahrumu, yaitu melihat kepada hal-hal yang sebenarnya haram. Au lima yahillu bisyahwatin, atau melihat sesuatu yang sebenarnya itu halal tapi disertai dengan syahwat. Ai tegesipun bi ayyal tadza bin nazari, yaitu melihat sesuatu dengan menikmati pandangan itu. Kemudian yang kelima, al-yaminul kadzibah, sumpah palsu, ai al-halifu bil kadzibi, yaitu bersumpah tapi dengan kebohongan. Yang keenam, qauluz zur wal fuhsyi, berkata dusta dan keji, wal amalu bihi, dan mengerjakannya. Kemudian yang kedua, sahabat-sahabat yang termasuk dalam golongan muftirat, al-muftiratu wahiyya ma yubtilu asla shaum, yaitu perkara yang membatalkan pokoknya puasa. Nah, ini dibagi ada 8 ngapunten, sama niyatun. Yang pertama adalah ar-riddah. Wahiyya utawi ar-riddah qat'ul Islam, itu keluar dari agama Islam, biniyatin dengan niat, au qaulin atau dengan perkataan, au fi'lin dan juga dengan perbuatan. Walau lahzatan wahidatan, meskipun itu hanya terjadi sesaat. Kemudian yang kedua, al-haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan wiladah, walau lahzatan minan nahari, walaupun hanya terjadi sesaat di siang hari. Yang ketiga, al-jununu, gila, walau lahzatan, walaupun hanya sesaat. Kemudian yang keempat, al-irma'u, pingsan, wasukru lan mabuk, idza amma jami'an nahar, jika itu terjadi di sepanjang siang. Amma idza afaqo, tetapi adapun ketika dia tersadar, walau lahzatan, walaupun hanya sesaat, soha saumuhu, maka puasanya tetap sah. Wahwal mu'tamad indar Romli, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad mungguhipun Imam Romli. Sahabat Fatayat beserta kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga haus, melainkan merupakan sebuah ujian komprehensif yang melibatkan fisik, lisan, hati, dan juga pikiran. Melalui pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya perusak puasa itu terbagi menjadi dua kategori utama yang itu harus dihindari oleh seluruh umat muslim. Kategori yang pertama yaitu penjagaan lisan dan hati. Di kategori yang pertama ini adalah perkara yang dapat menghanguskan pahalanya puasa. Jadi puasanya tetap sah dan juga tidak diwajibkan untuk mengqadha, tetapi kita akan menjadi sia-sia karena kita akan hanya mendapatkan rasa haus dan lapar saja. Perbuatan seperti ghibah, namimah, kadzib, dan juga sumpah palsu, dan juga memandang dengan syahwat, itu adalah pencuri pahala yang dapat menjadikan puasa kehilangan esensi rohaninya. Kemudian yang kedua, penjagaan syarat dan rukun. Kategori yang kedua ini adalah perkara yang membatalkan pokoknya puasa. Jadi apabila ini terjadi, baik itu karena ketidaksengajaan ataupun karena suatu keadaan yang memaksa, maka puasanya menjadi batal dan diwajibkan untuk mengqadha. Hal ini meliputi aspek keyakinan, yaitu berupa murtad, kemudian aspek biologis berupa haid, nifas, dan juga wiladah. Kemudian yang ketiga, aspek kesadaran meliputi gila, pingsan, dan juga mabuk. Itu apabila terjadi di sepanjang siang. Mungkin itu sahabat Zia yang bisa sampaikan terkait beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Baik, sahabat Ima, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat jelas dan luas sekali, pemirsa sekalian. Begini sahabat, berbicara mengenai hal-hal yang membatalkan puasa, ada pemahaman umum yang mengatakan bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang tubuh itu dapat membatalkan puasa.
Nah, namun bagaimana jika ada tindakan medis seperti injeksi atau suntikan? Nah, mengingat, suntikan ini kan ada yang lewat pembuluh darah, ada yang, lewat otot. Nah, bahkan ada juga yang isinya ini nutrisi. Nah, secara hukum fikih, batasan mana yang membuat injeksi atau suntikan ini menjadi sesuatu yang dianggap membatalkan puasa? Ya, terima kasih sahabat Zia. Pertanyaan ini memang sangat menarik ya, karena memang seolah menjadi menu wajib yang seringkali ditanyakan setiap Ramadan. Jadi gini sahabat, kalau kita bicara soal suntik, para ulama kita sebenarnya sudah membedah ini dengan sangat rinci. Secara umum, suntikan itu diperbolehkan apabila kondisinya darurat. Tapi apakah itu membatalkan puasa? Nah, ini di sini kita akan merinci 3 pendapat ulama yang harus kita fahami. Dijelaskan dalam kitab Taqriratus Sadidah. Yang pertama ini adalah kelompok yang ketat. Pendapat yang pertama menganggap suntikan itu membatalkan puasa secara mutlak. Logikanya sederhana, karena kita memasukkan cairan dari luar, dimasukkan ke dalam tubuh. Nah, itu menurut pendapat ini puasa kita menjadi gugur. Kemudian ada pendapat yang kedua, ini pendapat yang longgar. Menurut pendapat ini kebalikannya dari yang pertama tadi, yaitu suntikan itu tidak membatalkan puasa. Alasannya sederhana, karena cairan itu masuknya lewat pori-pori jarum dan tidak melalui lubang tubuh yang terbuka secara alami seperti mulut, hidung, dan juga telinga. Kemudian yang ketiga ada pendapat yang lebih rinci. Nah, pendapat ketiga ini sering dianggap pendapat yang paling kuat karena sangat memperhatikan fungsinya. Dan ini kita bagi menjadi 2 poin besar. Yang pertama adalah kita lihat isinya. Kalau suntikan itu berisi nutrisi makanan, itu secara otomatis membatalkan puasa. Kita bayangkan ada seseorang yang lemes, tidak bisa makan melalui mulut, kemudian diberikan suntikan nutrisi makanan berupa melalui infus. Nah, itu secara otomatis membatalkan puasa. Kenapa batal? Karena meskipun tidak melalui mulut, tubuhnya tetap akan mendapatkan asupan tenaga yang fungsinya sama dengan makanan. Jadi ini dianggap membatalkan puasa. Kemudian apabila yang disuntikkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bukan berupa nutrisi makanan, tetapi berupa obat. Nah, ini kita rinci lagi menjadi 2 bagian. Kita melihat tentang lokasi masuknya. Yang pertama, kalau suntikannya itu ke pembuluh darah vena, maka dianggap batal karena ia masuk ke pembuluh yang berongga. Pernah kita lihat orang disuntik antibiotik atau obat lambung langsung ke selang infus atau ke urat nadi di tangan, itu namanya suntikan intravena. Hukumnya menurut pendapat yang kuat, ini juga membatalkan puasa karena obat tersebut masih masuk ke pembuluh yang berongga dan langsung mengalir cepat ke seluruh sistem tubuh. Jadi kalau bisa, suntikan ini digeser jadwalnya ke waktu setelah berbuka puasa. Tapi apabila suntikannya ke otot, maka ini dianggap tidak membatalkan puasa. Nah, ini yang paling sering bikin orang ragu dan sering ditanyakan, padahal sebenarnya aman. Contohnya seperti suntik insulin untuk penderita diabetes, suntik vitamin C, suntik KB, itu aman ya, karena dimasukkan melalui bahu dan juga pantat. Hukumnya selama tidak mengandung nutrisi, pengganti makanan, dan masuknya lewat jaringan otot, maka puasanya tetap sah karena otot bukan termasuk lubang tubuh yang terbuka. Wa qaulun fihi tafsil, merinci masalah pendapat yang merinci masalah ini, wa huwal as-sahhu, dan ini yang paling kuat, idza kanat mughadhiyatan, apabila yang disuntikkan
itu adalah berupa nutrisi makanan tubtilus shaum, maka puasanya batal. Wa idza kanat ghairu mughadhiyatan, dan apabila yang disuntikkan itu berupa obat atau tidak berupa nutrisi makanan, fayanzuru, maka diperinci lagi. Ingkanat fil uruqil mujawwifati, jika masuk melalui pembuluh darah yang berongga, wahyal auridatu, yaitu saluran vena, fayabtulu, maka puasanya batal. Wa ingkanat fil adoli, dan jika melalui otot, fala yabtulu, maka tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya yang sangat penuh dengan penjelasan yang memahamkan kita semua ya, insya Allah ya. Jadi dilihat dari masuknya suntikan itu apakah lewat otot ataukah lewat pembuluh darah, seperti itu nggih sahabat. Oke, lalu bagaimana dengan dahak? Apakah dahak ini dihukumi seperti halnya air liur yang ketika kita telan tidak membatalkan puasa, ataukah dia dihukumi sebagai benda asing yang ketika masuk ke dalam tubuh atau kita telan ke dalam tenggorokan maka akan membatalkan puasa kita? Di titik mana ada batasan-batasan tentang dahak ini sahabat? Iya, dalam kitab fikih dijelaskan bahwa hukum dahak atau lendir itu memiliki perincian. Jadi tidak semua menalan dahak itu bisa membatalkan puasa. Yang menjadi pembeda adalah posisi dahak itu sudah sampai di mana. Ulama membaginya menjadi dua, yaitu batas luar dan dalam tenggorokan. Batas luar adalah bagian tenggorokan yang secara kira-kira sejajar dengan makhraj huruf kha. Jika dahak sudah sampai di bagian ini lalu seseorang sengaja menelannya kembali, maka itu bisa membatalkan puasa. Menurut mazhab Syafi'i, puasanya batal karena secara hukum dianggap sudah keluar ke area yang tampak lalu dikembalikan lagi ke dalam. Jika dahak masih berada di batas dalam, yaitu sekitar makhraj huruf ha, lalu tertelan, maka tidak membatalkan puasa. Karena itu masih dianggap berasal dari dalam tubuh dan belum sampai ke area luar yang memungkinkan untuk dibuang. Para ulama berbeda pendapat tentang posisi makhraj huruf ha. Menurut Imam An-Nawawi, posisi itu termasuk batas luar. Jadi dahak sudah sampai di situ lalu ditelan, itu dianggap puasanya batal. Sedangkan menurut Imam Ar-Rafi'i itu masih termasuk batas dalam sehingga tidak membatalkan puasa. Jadi kesimpulan sederhananya begini sahabat, jika dahak sudah sampai ke mulut atau ke tenggorokan yang bagian luar itu sebaiknya dikeluarkan ya. Kemudian yang kedua, jika masih di dalam tenggorokan dan kiranya sulit untuk dikeluarkan, itu apabila tertelan itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu. Baik, jadi tergantung posisi dari dahaknya nggih. Apakah dia di batas luar ataukah masih di batas dalam, seperti itu. Kemudian ini sahabat, sekarang kaitannya masih hubungannya dengan medis lagi. Jadi terkait obat tetes mata. Obat tetes mata itu kan kadang ada yang kerasa pahit sampai dengan pangkal lidah. Dan ada juga obat tetes telinga yang otomatis kita masukkan lewat saluran pendengaran kita. Nah, bagaimana fikih melihat hukum dari penggunaan obat tetes mata dan tetes telinga ini pada saat kita berpuasa? Iya, mengenai tentang tetes telinga sahabat, ada dua jenis ketentuan hukumnya, yaitu boleh dan batal. Jika kondisi darurat, ketika seseorang sakitnya itu memang sudah parah, dan tidak dimungkinkan untuk bisa mereda, sembuh, atau minimal lebih ringan, kecuali dengan tetes telinga tersebut, menurut keyakinan dia ataupun dari anjuran dari dokter, maka ini diperbolehkan untuk menggunakan tetes telinga. Karena sesuai dengan prinsip kaidah fikih, yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat, yaitu kondisi darurat membolehkan hal-hal yang semula diharamkan. Adapun jika dalam keadaan tidak darurat, menggunakan tetes telinga dapat membatalkan puasa. Kemudian
Untuk penggunaan tetes mata diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa. Hal tersebut dikarenakan lubang mata tidak memiliki jalur penghubung sampai ke tenggorokan. Demikian pula yang masuk ke tenggorokan melalui perantara pori-pori tubuh, bukan melalui lubang mata. Sebagaimana saat kita mandi, tubuh kita bisa merasakan segarnya mandi, tetapi itu juga tidak membatalkan puasa karena air mengalir dalam tubuh kita itu bukan melalui lubang, tapi melalui pori-pori yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga ketika kita menggunakan celak mata, walaupun bisa dirasakan kesegarannya, itu juga tidak membatalkan puasa. Dengan demikian, penggunaan obat tetes mata bagi orang yang sedang berpuasa itu hukumnya diperbolehkan dan tidak sampai membatalkan puasa meski dalam keadaan darurat. Baik, bisa dipahami sekali sahabat. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Baik, sahabat muslimah dan pemirsa dimanapun berada. Demikian tadi pembahasan kita tentang hal-hal yang membatalkan puasa maupun hal-hal yang disebut sebagai pencuri pahala puasa kita tadi ya. Nah, sekarang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah puasa kita selama bulan Ramadan, mengampuni kekhilafan kita, serta menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri menjadi lebih bertakwa kepadanya. Baik sahabat muslimah dan pemirsa dimanapun berada, demikian tadi pembahasan kita mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dan juga apa saja yang menjadi pencuri pahala puasa kita. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah pemahaman dan kehati-hatian kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah menerima ibadah puasa kita, mengampuni kekhilafan kita, serta menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri agar lebih bertakwa kepadanya. Terima kasih banyak sahabat Imaratul Khairah atas ilmu dan pengetahuan yang telah disampaikan pada episode kali ini. Dan sayang sekali episode kali ini merupakan episode terakhir FIFA, Fikih Fatayat edisi Ramadan, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada FIFA berikutnya. Saya Zumratul Fauzia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah sehatkan dan panjangkan usia kita sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.